Hai semuanya, Selcomers, welcome to Selcomsil Live on IG. Dan mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya, akhirnya terputus. Dan kali ini kita mau undang kembali untuk kalian yang tadi sudah sempat join. Halo Aini, halo Amelia Zega, Marbun May, thank you for coming to our live. Rara, terima kasih banyak. Ini ada Dina, Bunda Rere, juga terima kasih sudah join di live kita kali ini. Ada Lydia Winda, hai. Suara saya cukup jelas ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Festin Roerich. Dan seperti janji kita akan memberikan kejutan hadiah untuk kalian voucher OVO senilai Rp150.000. Jadi nanti akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Jadi ikuti terus talk show kita kali ini. Dan nantinya di tengah-tengah talk show kita akan bagi-bagi hadiah voucher senilai Rp150.000 untuk 2 pemenang. Selamat datang yang sudah datang. Ini ada Philips, ada Dina, Bunda Rere, thank you. Suara saya udah jelas kali ini ya. Dan tentunya kita juga masih menantikan kehadiran dari Dr. Festin untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Cuma saya mau tanya dulu nih sebelumnya, kalian hari ini kondisinya gimana? Sehat atau enggak? Ayo dijawab nih, sehat atau enggak? Kalau saya puji Tuhan sehat ya. Novika masuk komennya. Ini ada yang baru join, ada Dwi Herawati juga. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Selcomsi. Amelia, sehat ya. Saskia baru saja join, thank you very much. Dan pastinya hari ini siang hari sudah makan. Tapi ingat, harus dijawab pertanyaan kita kali ini. Nih, sudah minum Selcomsi belum hari ini? Ya, puji Tuhan ya, Rara sehat juga. Dwi Herawati, ya semoga sehat semuanya satu keluarga. Indri Elizabeth, thank you for coming, thank you for joining. Agustian Pratama juga saya barusan join, semoga sehat juga. Lydia Winda, puji Tuhan sehat luar biasa. Oke, kita masih nunggu juga nih kehadirannya Dr. Festin ya. Tadi saya sudah WA, katanya sih sudah on the way. Coba. Dan sambil menunggu juga, kami ingatkan kembali, Selcomsi hari ini memberikan satu hal yang istimewa buat kalian. Kita ada 2 orang pemenang, nanti akan mendapatkan hadiah voucher OVO senilai Rp150.000. Kalau di kota kalian gimana nih? PSBB sudah selesai atau belum? Kalau kita lagi ada di Surabaya, PSBB sudah off berapa hari nih ya? Sudah off kurang lebih 3 hari. Dan kayaknya kalau namanya Surabaya itu bener-bener bondo nekat. Jadi kayaknya mau PSBB mau enggak, tapi mereka tetap nekat keluar ya. Semoga dengan tanpa adanya PSBB kita masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas dengan baik, dan pastinya juga bisa tetap sehat ya. Jakarta perpanjang, ya sabar-sabar aja. Yang penting kita semua sehat. Di Batam juga bonek katanya. Bentar, saya akan coba menghubungi kembali Dr. Festin untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Kali ini saya cek masih belum masuk. Oke. Apakah Dr. Festin sudah masuk atau belum? Saya masih belum lihat namanya Dr. Festin nih. Jakarta diperpanjang. Ternyata di Batam mentalnya sama kayak Surabaya ya. Bonek juga nih. Jakarta udah new normal. Jakarta juga sudah off. Oh, Makassar sudah off. Bandung juga udah selesai. Cuman kalian harus ingat, yang selesai itu PSBB-nya, tapi penyebaran COVID ini masih sangat berbahaya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjaga jarak, social distancing harus tetap diperlakukan. Saya mau cerita juga kemarin pengalaman saya ke Tunjungan Plaza, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya. Kemarin sudah memberlakukan beberapa sistem-sistem yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi sekarang itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Jadi sudah seperti di jalan raya. Kalau di satu sisi jalan hanya untuk arah ke sana. Di sisi lain adalah jarak untuk arah sebaliknya. Jadi nggak boleh ngelawan arah. Itu menurut saya sih sudah cukup bagus juga ya. Masuk sudah disinari-sinari UV dan juga dicek temperaturnya juga. Oke, kayaknya Dr. Festin sudah. Kita waiting for the connection with Dr. Festin kali ini.
Halo dok, hai dok. Ini kok suaranya saya masih belum kedengeran ya dok. Kenapa dok? Sama di sini ada yang bagian ngatur suara soalnya. Oh Udah enak masuk? ya. Udah masuk masuk. Oke. Halo, apa kabar? Apa kabar dokter Festin? Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih dok? Kalau untuk aku tutup ya, karena kondisi ini memang seluruh klinik kecantikan dianjurkan untuk tutup. Jadi aku Oke. cuma terima by appointment dan itu memang betul-betul protokolnya jelas dari semprot desinfektan dan sebagainya. Tapi selain itu aku juga beraktivitas di salah satu perusahaan di mana itu adalah perusahaan yang memproduksi nutrisi dan juga ada skincare-nya. Jadi setiap hari Oke. masih ngantor di perusahaan ini. Nah ini gimana dok pasien-pasiennya yang ingin kontrol, pasien-pasiennya yang ingin kulitnya tuh tetap mulus, tetap terjaga kesehatannya seperti apa itu dok? Kalau untuk produk-produk online aku masih jalankan. Jadi kalau mereka memang butuh produk dari pasien-pasien reguler ya, yang butuh produk-produk dari klinik ya, aku masih tetap kasih by online aja. Konsultasi juga masih bisa seperti itu. Tapi kalau untuk treatment yang membutuhkan alat atau apa, sementara jangan dulu deh. Karena kita semua juga menjaga kan kita nggak tahu seperti itu. Oke. Dok, kalau kita bicara soal kondisi kesehatan khususnya di Surabaya dulu deh dok. Ini Mm-mm. orang sekarang itu soalnya merasa lega PSBB sudah nggak ada. Tapi mungkin mereka tuh semacam tidak sadar kalau misalnya dengan berakhirnya PSBB itu bukan berakhirnya COVID. Yes, definitely. Hmm. COVID-nya belum berakhir dan kalau dibilang Surabaya khususnya zona hitam itu betul banget. Jadi Mm-mm. himbauan untuk kita supaya new normal itu adalah lebih ke kita tuh jangan panik gitu loh. Jadi new Oke. life-nya itu jangan panik. Kalau kalau dulu kan memang di awal-awal tuh yang bener-bener panic buying lah, masker Hmm. lah, hand sanitizer yang akhirnya harganya menjulang dan akhirnya malah kasihan buat mereka-mereka yang membutuhkan tapi nggak sanggup untuk membeli kan, jadi nggak kebeli dengan kondisi seperti itu. Nah, mungkin dengan kondisi yang ada sekarang, harusnya ini menjadi terbiasa berdamai hidup dengan corona atau dengan COVID. Tapi bukan berarti berdamai lalu kita berpelukan, oh no, betul nggak mau dipeluk sama COVID. Tapi adalah bagaimana kita berdamai dengan kondisinya. Termasuk misalnya kita harus sudah mulai terbiasa pakai masker kemana-mana ya kan, kemudian pakai hand sanitizer itu sudah menjadi kebutuhan khusus yang harus ada di tas kita, cuci tangan Betul. sesering mungkin. Nah, dan juga adalah kita memang sudah nggak bisa sesantai dulu yang mau makan asal makan di mana, mau cipika-cipiki, pelak-peluk, sharing makanan sama bahkan sama keluarga pun kita udah nggak bisa seperti itu gitu loh. Benar-benar. Karena kan kita nggak tahu keluarga kita mungkin menjaga kebersihannya, tapi dia bisa ketularan dari temennya atau apa yang akhirnya Hmm. menjadi orang tanpa gejala padahal dia karier. Jadi yang dibilang new normal itu bukan berarti kita balik udah seperti dulu, no. Situasinya nggak akan balik seperti dulu, tetapi bagaimana kita berdamai dengan kondisi ini, tetapi juga harus smart ya, nggak yang asal segala sesuatunya. Benar, karena juga kadang-kadang kita justru tidak mau menulari orang tua gitu kan, yang kadang-kadang punya Yap, komplikasi dalam tubuhnya juga nih dok. Ini ada yap Fitria, dia mau nanya betul. gini dok. Ada Fitria yang barusan masuk, dia bilang, Ya, persiapan apa saja dok yang harus dipersiapkan menghadapi new normal? oke. Satu adalah persiapan diri kita ya. Persiapan diri kita itu yang pertama adalah mindset. Harus tahu Nah, betul, edukasinya harus ngerti betul. Yang disebut new normal itu apa? Kemudian tahu betul, ini si COVID ini nyebarnya bagaimana? Kalau sudah nyebar akan jadi apa? Terus tindakannya hmm, apa? Itu dulu harus semua membekali diri dengan begitu. Karena dengan kita tahu, otomatis kita juga punya pertahanan dalam diri kita.
Itu. Yang kedua adalah menjaga imun dari diri kita sendiri. Kesehatan kita diri sendiri dulu dijaga. Baik itu makanan yang sehat, nutrisi yang terpenuhi, dan juga suplemen yang bagus yang memang berfungsi untuk memberikan kekebalan dan juga menjaga imun dari tubuh kita supaya kita nggak sakit. Karena apa? Orang yang sehat itu bisa melawan virus dengan baik, tidak jatuh dalam kondisi yang parah. Tetapi orang yang udah sakit terus kena, dia akhirnya jadi lebih parah lagi itu. Kemudian persiapan yang lain jelas masker. Kita sudah akan hidup dengan masker. Permisi ya ibu-ibu, lipstiknya udah nggak bisa dipakai lagi sekarang. Bahkan juga cuma masker sekarang, face shield juga loh. Iya betul. Dan sekarang udah macam-macam yang face shield bentuknya udah, itu pun boleh lah, terserah ya. Masker nggak usah pakai masker yang medis, cukup dengan masker biasa, masker kain aja itu sudah standar lah. Masker medis memang hanya diperlukan oleh mereka tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Saya pun sebagai dokter, meskipun saya tidak bekerja di rumah sakit, jadi saya nggak pakai masker medis gitu. Jadi tolong nggak usah berburu masker medis yang akhirnya malah bikin masker harganya mahal, tenaga medis malah nggak dapet maskernya, seperti itu. Kemudian ya sudah harus punya kebiasaan untuk menyimpan hand sanitizer di botol kecil, taruh di tas kemana-mana. Kalau bisa cuci tangan sesering mungkin, kalau nggak bisa ya pakai hand sanitizer itu. Dan untuk sementara stay at home. Kalau misalnya hand sanitizer sama cuci tangan biasa itu lebih efektif yang mana, Dok? Cuci tangan dong, pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun. Hand sanitizer sabun apapun. Sabun apapun itu dia bisa menghilangkan bakteri. Hand sanitizer itu adalah garda utama kalau nggak bisa cuci tangan gitu loh. Jadi misalnya aduh kotor nih tapi nggak ada tempat cuci tangan, ya udah hand sanitizer dulu daripada enggak gitu. Oke Dok. Nah ini tadi bicara soal mindset. Kan sekarang ini kondisi, khususnya kondisi sosial itu kan juga tidak menentu ya. Kadang-kadang banyak di antara kita yang work from home, otomatis gajinya juga dipotong. Bahkan kalau lebih parah lagi, nonaktifkan, tidak mendapatkan pendapatan. Itu akhirnya menyebabkan stres. Nah, apakah dengan adanya stres ini bisa menurunkan imunitas tubuh juga atau gimana, Dok? Oh, jelas. Karena kalau kita stres banyak hormon-hormon di dalam tubuh yang akhirnya imbalance ya. Sehingga akhirnya kita juga proses detoksifikasinya juga nggak bagus. Akhirnya juga kita gampang banget keserang penyakit. Penyakit yang utama yang akan menyerang saat Anda stres adalah asam lambung yang meningkat. Nah, akhirnya kalau udah kita asam lambung meningkat, mual, muntah, males, nggak ngapa-ngapain, akhirnya malah tambah-tambah penyakit yang lain bisa nyerang. Dan itu bahaya juga kalau misalnya terinfeksi COVID, bisa fatal akibatnya, Dok. Yap, betul banget. Jadi nggak usah stres. Ayo, kita tahu lah itu akan menjadi pemikiran ya, apalagi kalau kepala rumah tangga terus harus dihentikan dari pekerjaannya atau misalnya gaji dipotong, kan ya pasti bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Bagaimana nih kehidupan harus berlanjut. Tapi ayo kita punya pemikiran yang lain adalah pikirkan bisnis apa yang mungkin bisa membangun ya. Oh istriku jago banget nih bikin kue, ya support. Sebagai suami nggak boleh malu-malu. Yuk mah kita jualan kue aja, kita kemas yang bagus, kita posting-posting online. Karena kan sosial media ini sangat membantu sekali kan di zaman ini gitu loh. Jadi ayo olah stres kita itu untuk punya pemikiran yang lain yang juga bisa menghasilkan. Cari tahu dalam diri kita ini apa talenta kita yang bisa menghasilkan ke depannya gitu. Oke, jadi tetap harus kreatif ya. Yap. Ini Dok, ada pertanyaan juga dari Purnama Amelda. Okay. Dok, kalau kulit wajah sensitif, pakai masker malah wajah saya iritasi. Biar nggak iritasi harus gimana ya? Ini kan juga termasuk dalam bidangnya Dokter Festi.
Oke, ya pakai maskernya harus betul-betul dicari bahan masker yang memang tidak bikin iritasi di kulitnya ibu. Kalau misalnya susah untuk mencari yang sudah beli jadi, mungkin kalau ibu punya waktu bisa menjahit, bikin yang dari bahan katun. Kain katun itu kan Hmm. biasanya tidak mengiritasi. Kalau dari bahan kayak saten atau renda atau apa, atau mungkin scuba masih masih bisa iritasi. Coba mungkin bikin maskernya dari katun, Bu. Mungkin itu lebih tidak mengiritasi. Jadi dicari-cari sendiri apa bahan yang paling cocok buat kulitnya Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Ini juga ada yang bertanya, mau Lisa. Dia bilang gini, dokter, Mhm. aku minta tips dong menghadapi new normal untuk bayi, untuk ibu yang barusan punya baby. Dan untuk menjaga imunitas baby ini seperti apa, dok? Gimana caranya? Oke, kalau baby jelas ASI ya pasti. Jadi asupan yang harus terpenuhi ada di ibunya ya. Ibu harus makan makanan yang bergizi betul. Suplemennya juga nggak bisa sembarangan ya Bu. Cari suplemen-suplemen yang isi atau kandungannya memang boleh untuk ibu yang sedang menyusui. Biasanya di bagian dari suplemen itu ada tulisannya kontraindikasi untuk ibu hamil atau menyusui atau bagaimana. Nah itu kalau ibu ke apotek ya coba konsultasikan dengan apotekernya. Atau misalnya ibu ada jadwal kunjungan. Ingat ya Bu, vaksin bayi tidak boleh ditunda. Jadi ibu bikin janji sama dokter kalau bisa yang jangan ke rumah sakit, ke praktek pribadi, kapan, jam berapa supaya tidak banyak orang pada saat ibu membawa bayi ibu untuk diimunisasi. Nah pada saat itu ibu boleh tanya, dok, saya mau mengkonsumsi suplemen nih supaya anak saya juga kuat. Apa yang disarankan dokter itu untuk suplemen ibu? Gitu ya. Oke. Itu mungkin karena banyak sekali teman-teman saya yang saat ini baru saja melahirkan. Kadang-kadang mungkin mereka stres juga melahirkan di tengah pandemi seperti ini. Jadi tambah double lagi Yes, mungkin stresnya gitu. Tapi yang paling penting adalah ASI nomor satu, vaksin nggak boleh luput yap. itu. Iya betul, untuk bayinya ya. Kalau untuk ibu persiapannya jangan stres aja, jangan panik ya. Cukup diketahui itu tadi aku bilang nih COVID penyebarannya gimana sih. Nah itu yang harus dihindarin gitu. Pergi ke Hmm. rumah sakit ya bermasker. Kemudian ini nih, untuk siapa saja yang saat ini harus bekerja keluar, masuk rumah itu harus langsung mandi bersih, keramas semuanya, baru kita bisa bertemu sama keluarga. Jangan suka mentolerir apapun. Misalnya, ah aku kan cuma kerja di kantor, ah aku kan nggak ke pasar. Nah kita kan nggak tahu orang sekitar kita gimana. Kamu Hmm. pergi kerja di kantor, beli makan di luar juga kita nggak tahu gitu loh. Jadi sudah nggak usah mentolerir itu. Setiap kita datang ke rumah, langsung masuk kamar mandi dulu, bersihkan badan, mandi keramas, baru kita bersosialisasi dengan orang rumah. Kesian Hmm. kan mereka yang udah diem di rumah nggak ngapa-ngapain terus tetap ketularan dari bapaknya atau siapa yang datang dari bekerja kan kasihan sekali. Pulang, buka baju, langsung mandi, bajunya dibakar aja ya dok ya? Iya, dibakar aja beli yang baru. Enggak lah. Bajunya disendirikan. Kalau aku sih baju yang harus dipakai, habis dipakai di luar itu disendirikan. Kalau bisa langsung dicuci ya bagus. Kalau misalnya belum bisa dicuci dulu, disendirikan, jangan dicampur dengan baju yang lain. Tapi juga jangan kelamaan untuk langsung segera dicuci. Oke, soalnya kadang-kadang kita suka numpuk-numpuk baju tuh, tunggu banyak baru dicuci gitu kan. Baru kirim laundry ya. Oke, ada pertanyaan bagus juga nih dari yang sudah join di Instagram Live kita, ada Ardi Aji. Dia bilang, dok, berapa kali sehari mencuci masker? Soalnya masker yang saya punya terbatas. Ini pertanyaan mewakili pertanyaan saya juga, karena ini bagus pertanyaannya. Kalau saya sarankan sih kalau ibu keluar maskernya sehari ya langsung dicuci gitu loh. Oke. Jadi cukup lah kita punya masker 5 kali ya. Takutnya yang udah dicuci nggak kering. Tapi jangan jangan yang habis dipakai keluar terus ditaruh di rumah besok dipakai lagi. No, kalau masker kain nggak boleh. Jadi harus dicuci. Masker medis aja kita buang setiap hari gitu loh. Jadi masker Jadi, kain memang kalau sudah dipakai seharian ya harus dicuci. Nggak boleh ditunda besoknya atau besok dipakai lagi, no. Sebaiknya segera dicuci. oke, jadi memang masker tiap hari harus dicuci. Kalau punya terbatas, Yap, berarti harus beli lagi ya dok ya? Kan sekarang sudah banyak iya stoknya ya? betul.
Iya, dan lagi kan juga masker kain kan sekarang nggak mahal kan, banyak pilihan sudah lebih murah-murah ya. Kita spend money untuk itulah, yang penting kan tubuh kita sehat daripada kita Hmm. menghemat 20.000 tapi jadinya sakit ratusan juta, bagaimana ya kan? Benar-benar dok. Nah, ini kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau sekarang ini yang paling benar adalah stay at home, harus semakin Yap. banyak kita di rumah kali ya. Ini ada pertanyaan juga dari Rara, dia bilang gini, dok, apa pendapat dokter mengenai influencer atau selebriti yang menyebarkan berita tidak benar dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menghadapi pandemi? Ini kalau kebanyakan di rumah itu gini, suka kepo-kepo di Instagram, terus semua Gibah, berita semua gibah. dianggap benar. Ibu, kalau menurut saya adalah begini ya, orang itu bebas mau ngapain aja, itu urusan lo gitu loh. Yang harus kita punya adalah kita sendiri harus smart, kita sendiri harus pinter, kita sendiri harus tahu bagaimana kita membawa diri kita sendiri. Orang di luar sana mau jungkir balik juga terserah, whatever gitu loh. Tapi kita bagaimana gitu. Nggak, kalau memang itu bagus kita contoh, oke. Kalau enggak ya sudah, biarkan saja gitu. Jadi nggak usah terpengaruh sama yang di luar sana. Cari sumber-sumber info yang memang terpercaya, update betul, dan itu yang bisa dijadikan acuan. Tapi kalau selama itu kelihatannya meragukan, ya lebih baik biarkan saja. Karena kita nggak bisa juga kan mau marahin orang lain, itu hidup-hidupnya dia, mau begitu. Benar. Ini ternyata cukup banyak yang join sama Instagram live kita. Saya mau ingetin lagi, nanti kita akan umumkan ada 2 pemenang. Itu akan mendapatkan voucher senilai Rp150.000 untuk diisikan di saldo OVO-nya. Jadi pastikan kalian punya Wow, aku nggak punya OVO. Bisa nggak saldo rekening aja yang diisi? Nah, kalau kita bicara soal Selcoms ini kan merupakan multivitamin juga. Mengandung vitamin C dosisnya 500 mg dan juga mengandung vitamin B kompleks. Nah, untuk menjaga diri dan imunitas kita itu sudah cukup atau lebih dari cukup atau gimana, dok? Cukup. Aku sempat lihat isi dari Selkomsi ya, itu vitaminnya kan lengkap banget. Vitamin B kompleksnya itu ada vitamin B1, itu fungsinya menjaga sistem saraf dan juga itu mengubah makanan itu jadi energi. Kemudian dia, Selkomsi juga punya vitamin B2, itu bagus untuk kesehatan kulit dan juga mata kita. Dan juga ada vitamin B6-nya, itu membentuk hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu, dok? Buat apa? Itu makanan apa? Hemoglobin itu protein yang ada di sel darah merah kita. Dia fungsinya itu menerima dan juga mengatur supaya oksigen itu bisa teralirkan di dalam seluruh tubuh kita. Nah, bisa dibayangkan kan kalau hemoglobinnya kurang, ya otomatis oksigen dalam tubuh juga akan menjadi kurang gitu. Kemudian ada vitamin B12 juga. Ini penting untuk produksi sel darah merah. Nah, itu tadi yang fungsinya untuk mengalirkan oksigen di dalam tubuh kita. Dan juga dia mengubah makanan menjadi energi. Dan yang paling penting ada juga vitamin B3. Ini antiinflamasi. Nah, kalau kita cukup vitamin B3-nya, otomatis kita terserang penyakit, itu kita punya kekebalan gitu loh. Dia anti radang, anti inflamasi, kemudian antioksidannya juga dapat. Dan juga yang paling penting tadi sudah disebutkan vitamin C-nya ini jadi tameng garda kita, tubuh kita, supaya kalau ada penyakit masuk udah ditangkal duluan karena ada vitamin C ini. Jadi lengkap dan bagus banget untuk konsumsi dalam kondisi seperti sekarang sebagai pertahanan dalam diri kita sendiri. Karena itu yang merupakan salah satu pertahanan yang paling penting juga ya di era pandemi ini ya, dok. Iya Nah, betul, dok, seperti tadi saya bilang kan, ayo kita di kita sendiri dulu aja dibenerin, dijaga daripada kita mikirin orang lain kan. Ayo kita seluruh keluarga kita yang deket ini jaga. Kalau semua orang berpikir seperti itu, ya otomatis corona ini akan segera berlalu karena semuanya ikut ngejaga, semuanya ikut sehat seperti itu. setuju saya, dok. Nah, dok, kalau minum multivitamin, vitamin C dan lain sebagainya itu frekuensinya berapa lama, dok? Setiap hari kah? 2 hari sekali atau gimana? Masing-masing produk punya aturan sendiri-sendiri.
Ya, masing-masing produk punya aturan sendiri-sendiri karena itu tergantung dari miligram atau ingredients yang ada di dalamnya begitu. Kalau dalam bentuk kapsul atau bentuk konsumsi oral, silakan dilihat di bungkusnya atau di boxnya pasti ada aturan pakainya. Karena itu seperti tadi saya bilang berkenaan dengan isinya. Kalau untuk injeksi itu minim seminggu sekali dalam kondisi COVID begini. Karena kalau injeksi itu kan dia langsung ada di pembuluh darah. Nah, itu dia bertahan seminggu. Jadi kalau Ya mau dok, menjaga dok, ya saya seminggu nggak lah. mau takut Takut diinjeksi. Minum takut aja. jarum, nggak mau, nggak Enggak, mau. kalau misalnya Udah minum itu Selkomsi diperlukan. aja. Iya betul. Kalau injeksi biasanya lebih diperlukan mereka memang kayak di rumah sakit yang betul resiko terpaparnya tuh tinggi. Tapi buat yang ada di rumah cukup Selkomsi udah sangat cukup banget, lebih dari cukup lah, sudah bagus sekali. Dan juga menjaga makanan, pola asupan makan. Jangan terus mikirnya oh Selkomsi cukup terus dia nggak makan. Jangan, nggak boleh. Jadi tetap Benar, karena makan, nutrisinya harus iya, dijaga. betul. Itu kan juga merupakan multivitamin juga harus diimbangi juga dengan pola makan yang baik ya dok ya. Iya betul. Berikutnya saya mau tanya urusan kalau Mhm. sekarang ini saya lagi gencar-gencarnya olahraga dok. Itu ada Oke. tips olahraganya apa? Soalnya kan dulu tuh saya suka main basket. Karena sekarang sudah Mhm. social distancing nggak bisa main basket, itu bingung mau cari olahraga apa. Akhirnya bersepeda. Baik nggak itu buat kita dok? Bersepeda baik asal nggak mampir-mampir ya. Kalau bersepeda kemudian mampir ke warung nongkrong ya nggak boleh, nggak sehat jadinya. Semua olahraga baik kok, nggak ada masalah selama kita enjoy melakukannya. Mungkin punya kemampuan, punya private gym, lakukan. Kalau nggak bisa, misalnya kamu suka basket, ya Hmm, lihat cari lapangan basket nggak ada orang ya main sendiri kan bisa cari keringat dribble sendiri. Intinya adalah kita nggak boleh berdekatan karena kita nggak ngerti orang lain itu jangankan orang lain kita sendiri nggak ngerti kita ini karier apa enggak gitu loh. Jadi cuman yang tidak boleh itu berkerumun sudah. Kalau mau olahraga misalnya sepedaan ya udah sepedaan aja sampai sana balik pulang nggak mampir-mampir. Mau basket ya basket sendiri aja. Lihat lapangannya sepi main basket. Begitu udah banyak yang datang aku pulang aja gitu aja. itu namanya nggak cari penyakit ya. Yes, cari sehat kan? Ya. Ini kita lanjut lagi ya dok. Kita mau ngobrol karena banyak Ah, banget ah. pertanyaan-pertanyaan dari self-commerce nih. Ada Mhm. dok, ini ada Rara, dia bilang gini, dok, apa perlu kita melakukan double cleansing wajah meskipun tidak menggunakan make up dan selalu pakai masker? Wow, pertanyaannya beauty sekali. Oke, sebetulnya seperti yang tadi saya bilang, kalau keluar rumah dan masuk rumah harus mandi bersih sampai dengan keramas. Udah itu aja. Kalau misalnya ibu tidak kemana-mana, ya nggak perlu sampai double cleansing. Sekali aja selama udah bersih ya udah itu. Jadi pengertiannya adalah kalau Anda pergi keluar rumah, apapun bentuknya, even dok, saya kan cuma ke warung depan dok, ya sudah, mandi tetap kita harus jaga. Ibu ke warung depan kan nggak tahu kalau ternyata sebelumnya ada orang di situ dia baru batuk pegang-pegang habis itu ibu pegang. Nah, itu bisa nular gitu loh. Jadi Hmm, please stop mentolerir apapun kondisinya. Anda keluar, Anda beresiko sedikit ribet saat masuk harus mandi, cuci bersih seluruh badan Anda baru Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga Anda. Sayangin keluarga Anda. Itu aja sih. betul, setuju saya. Lanjut lagi, ini ada Mariawati. Apakah ada Mhm. kriteria untuk vitamin C yang bagus diserap oleh tubuh? Karena ada vitamin C yang kalau diminum langsung urin kita berwarna kuning, tapi ada juga yang tidak. Itu kenapa ya? Oke. Kalau ditanya kriteria, hari ini kita bicara Selkomsi, ya sudah pasti Selkomsi dong, Bu. Ya kan? Jadi, jangan bicara vitamin C yang lain, nanti dimarahin sama Selkomsi. Udah pakai Selkomsi aja. Terus kenapa kok bisa kuning, bisa enggak? Kalau kuning itu berarti ada vitamin C yang sudah terurai tapi tidak diperlukan oleh tubuh sehingga dia terbuang lewat urin. Nah,
itu berarti bukan kita berpenyakit ya Bu, itu malah bagus, berarti ginjal kita bekerja dengan baik untuk membuang yang tidak diperlukan. Terus kenapa bisa kadang nggak kuning? Ya bisa saja memang semuanya terserap dan diperlukan oleh tubuh, jadi nggak ada yang dibuang, seperti itu. Oke, jadi kuning itu bukan berarti jelek, itu berarti justru ginjal kita bekerja dengan baik. Iya, jangankan minum obat, kita makan buah naga aja urin kita jadi merah kan? Iya benar juga sih. Ya, Benar-benar. BAB kita juga jadi merah gitu. Ya itu bagus, berarti ginjal kita bekerja dengan baik untuk membuang yang tidak diperlukan sehingga akhirnya urinnya berwarna seperti obatnya. Makanya kalau datang ke rumah sakit dengan keluhan urin berwarna atau BAB atau pupnya itu berwarna, kita akan tanya, ibu habis makan apa, apakah habis mengkonsumsi obat apa, karena itu mempengaruhi supaya kita nggak langsung jeder, oh sakit ini, padahal dia cuma habis makan buah naga, kan konyol kan gitu loh. Tapi kan tidak semua masyarakat mengerti soal ini gitu. Jadi makanya kita dokter betul-betul anamnesa tuh betul-betul kita tanya. Jadi Bapak Ibu jangan sebel kalau dokternya tanya-tanya, bukan berarti dokternya bego, tapi dokternya pengen menggali lebih lagi bagaimana kok bisa kondisi ini terjadi pada Bapak dan Ibu gitu. Gitu. Benar. Ini ada Dina Bunda Rere. Mau nanya, kalau Selkomsi ini aman nggak ya buat ibu hamil atau menyusui? Kalau saya melihat apa isinya tadi vitamin B kompleks, kalsium dan vitamin C itu harusnya aman, Ibu. Cuman kan saya tidak tahu apakah Selkomsi memakai bahan pelarut atau apa. Nah, itu kembali lagi Ibu kita lihat di petunjuk boxnya pasti ada kontraindikasinya ibu hamil, ibu menyusui itu bagaimana. Kalau kontraindikasi berarti tidak boleh. Kalau ada tulisan kontraindikasi ibu hamil, ibu menyusui berarti tidak boleh. Kalau selama tidak ada itu berarti ya boleh. Kalau saya melihat komposisi vitaminnya seharusnya boleh untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Cuman balik lagi, kadang ada yang alergi ya. Nah, kalau memang sudah alergi dengan kandungan-kandungannya ya, ini bukan berarti soal boleh atau nggak boleh terhadap ibu hamil, tapi lebih ke pribadinya memang tidak bisa. Betul. Lanjut lagi nih dok, ada Rara 01, dia mau nanya gini, dok bagaimana kita tahu kalau tubuh kita kekurangan vitamin? Ini pertanyaan cukup bagus juga nih dok. Tergantung kekurangannya vitaminnya apa. Biasanya kalau kurang vitamin A ya berarti kondisi penglihatan akan menurun. Kemudian kalau kekurangan vitamin C atau vitamin B1 atau vitamin B2 yang untuk kesehatan kulit ya kulitnya jadi lebih kering, keriput, seperti itu sih lebihan. Terutama kalau vitamin C kita jadi kayak gampang sakit gitu loh, sedikit ini udah nggak enak badan, segini udah nggak enak badan gitu. Jadi tubuh kita udah nggak seperti biasanya. Misalnya kulitnya harusnya lembab jadi kering, berarti ada kekurangan di vitamin yang untuk untuk menutrisi kulit gitu. Jadi kita melihat dulu kebiasaan diri kita seperti apa. Kalau untuk parameternya banyak banget. Jadi kita mesti tahu dulu kulit kita gimana, mata kita gimana, dan apa yang sudah berfungsi normal pasti akan menurun, itu berarti kita ada kekurangan nutrisi atau vitamin. Ini ternyata udah banyak sekali yang masuk kali ini ya. Harus nanya ini tunggu saya harus cari karena banyak sekali yang pertanyaannya. Dok, gimana kalau ada anak kecil yang suka meminjam dan menukar masker? Meminjam dan menukar apa? Masker. Usil banget nih bocah ya. Ya kita nggak bisa nyalain ya Bu, maskernya lucu, jadinya kan anak-anak suka, kok bagus maskermu, pinjam dong. Ya kita edukasi anak kita aja deh Bu, untuk nggak boleh, masker nggak boleh ditukar. Ya kalau memang anaknya nggak bisa diedukasi ya anaknya jangan dibawa keluar, sudah di rumah aja dulu. Ya kan, kita hindarin aja hal-hal yang bisa membuat kondisi itu terjadi gitu aja. Nih, ada lanjut lagi ya, Dok. Ada Tesi atau Sishi. Dok, apakah anak di bawah usia 2 tahun ini wajib menggunakan masker saat pergi ke rumah sakit untuk vaksin? Ya, kayaknya harus ya, Dok. Semua wajib, Bu. Ya, semua yang bisa pakai masker wajib pakai masker.
Ya, kalau bayi kan nggak mungkin ya. Kalau bayi ibu yang harus menggendongnya supaya tertutup nggak kena apa ya. Virus COVID itu paling utama menularnya kalau dalam bahasa awam itu kena muncratan omongan ibu. Jadi ludah kita kan orang ngomong kita nggak sadar ada ludah muncrat. Nah itu sudah bisa kena gitu. Jadi hindarin itu. Apa sebabnya kita pakai masker ya supaya muncratannya itu nggak masuk karena dia langsung masuknya lewat pernafasan ataupun lewat mukosa mulut gitu loh. Itu yang makanya kita perlu pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kalau misalnya orangnya muncratnya ngomongnya di kursi, kita pegang kursinya. Nah, terus nggak sadar garuk-garuk. Nah, kalau ketutup masker kan masih terhalang. Nah, itu aja sih fungsinya. Jadi, benar. kalau ibu mau pergi, anaknya harus dibawa, ya harus pakai masker. Tapi kalau tidak, please Bu, anak 2 tahun udah tinggal aja di rumah. Kalau nggak penting, nggak usah dibawa atau nggak usah pergi. Tuh. Oke, kalau jenis masker dok, kalau jenis masker itu lebih baik kita pakai yang apa? Yang dari scuba, dari katun, atau gimana dok? Oke. Untuk lapisan terdalam adalah apa yang tidak mengiritasi. Ya, kayak tadi ibu tadi ada yang suka kulitnya irritable banget, ya saya mungkin menyarankan katun dicoba dulu. Tapi sebetulnya bahan yang paling penting itu adalah lapisannya. Kalau mungkin beberapa waktu viral dengan masker yang dibuat niup dia nggak mati. Nah, Nah ya, itu ya, ya, ya. bagus, karena dengan begitu berarti kenapa? Katanya parameter yang benar, katanya kayak seperti itu. Benar apa enggak? Iya, kita apa ya, simpelin aja deh. Kalau udaranya masih tembus ya otomatis kan masih bisa kita hirup, ya kan, gitu loh. Kalau memang itu sudah nggak tembus maskernya ya paling nggak masih menjaga gitu aja. Jadi ya maskernya jangan yang scuba boleh, tapi kan yang kualitas skubanya memang bagus. Kalau yang tipis banget ya sama aja kan. Mungkin kalau misalnya Dok, saya mampunya beli yang scuba yang tipis. Ibu bisa filter dengan tisu. Jadi dikasih lapisan tisu di dalamnya supaya itu juga menangkal ada filternya. Gitu aja sih. Itu masih oke kok. Nggak apa-apa, masih bisa. Tuh ya, sudah dijawab oleh Dokter Vestin. Ini ada lagi nih, Vea 006. Dia bilang gini, apakah betul virus corona itu bisa masuk lewat mata, dok? Lebih ini sih kalau sejauh ini penelitiannya dan juga kata yang senior-senior itu lebih ke mukosa mulut, mukosa hidung. Kalau untuk mata itu bukan karena virus coronanya, tapi karena dia terserang virus corona sehingga daya tahan tubuhnya dia buruk, dia jadi bisa keserang virus yang lain gitu loh, gampang keserang virus yang lain, akhirnya juga jadi sakit mata lah, inilah gitu. Jadi kalau kita ketularannya lebih ke ketularan sakit mata, bukan ketularan coronanya. Oke. Jadi belum tentu bisa lihat mata ya, jadi lebih ke arah hidung dan juga mulut ya. Oke, lewat dok. dia kayak lewat mukosa itu. Oh, ini pertanyaannya Vea ini lucu juga nih. Dok, apakah jas hujan bisa dijadikan APD? Tidak, yang dikatakan APD itu adalah pakaian yang digunakan untuk tenaga medis ya. Jadi kalau kita yang di luaran ya nggak perlu sebetulnya pakai APD dan nggak bisa pakai jas hujan karena bahannya beda. Ya mungkin dia bisa menangkal, tapi yang jelas nggak nyaman dipakai sama tenaga medis itu. Kenapa APD itu berbahan khusus, Bapak Ibu? Kita kalau pakai APD itu bisa berlapis-lapis, satu lapis saja nggak cukup. Apalagi kita bekerja, apalagi mereka yang bekerja sebagai satgas COVID. Nah, bayangkan kalau pakai jas hujan berlapis-lapis, ya mungkin bagus ya, dia jadi kurus kali ya tenaga medisnya. Tapi keringet kayak sauna. Iya. Dan nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kerja kan juga nanti hasil kerjanya juga nggak bagus. Nggak sih, saya nggak sarankan jas hujan untuk APD dan juga saya nggak mensarankan masyarakat menggunakan APD kalau dia bukan tenaga kesehatan atau dia bukan bekerja. Misalnya bekerja di laboratorium atau bekerja di gudang yang memang banyak orang, ya lihat situasinya sih, tapi sejauh ini APD hanya dipakai untuk tenaga medis saja sih. Oke. Dok, sekarang saya mau kasih kuis ya buat yang lagi join sama kita sekarang di Cell Council Live.
Kuisnya Oke. gampang-gampangan aja. Kuisnya gampang-gampangan. Karena ini hadiahnya Aku 150. janjian sama Mas Mixerku. Kamu ikut jawab kuis, nanti kita bagi dua. Tapi nggak boleh dibantu jawab nih, Dok. Ya. Nggak boleh dibantu jawab. Pertanyaan gampang, Oke. mudah sekali. Sel komsi ini mengandung vitamin Oke. C 500 mg dan vitamin Aha. B kompleks. Nah, B kompleks Ya. itu terdiri dari vitamin B apa saja? Langsung dijawab komen. Aku komen, aku komen. Nah, nggak bisa, Dokter Pestin jurinya. Oke, coba ya. Oke, Vitamin B tadi aku kompleks. sudah sempat. Tadi kan aku juga sudah sempat sebutin satu-satu. Iya. Jadi harusnya kalau tadi menyimak, Ya. dengerin. Ini Dokter Oke, kita bisa lihat. baca komen-komen kita nggak, Dok? Bisa. Gitu, gitu. Ya. Dina Bunda Riri, Betul. B6 dan B12. Bentar, aku scroll sampai yang paling bawah. Ini banyak banget komennya Banyak kan ternyata yang ya. nanya, Dok. Oke. Banyak yang Dibacain aja, oke. dan B12. Oke. Masih kurang, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lah. Oh, 5? Oke, 5 guys sudah dikasih Aku udah clue sebutin ya. 5 loh. Aku sudah sebutin 5 tadi. Dina Bunda Riri B6, B12, B3, B1. Kurang. Ini coba, Dok, dilihat, Dok. Langsung boleh disebutin yang betul nggak? Yang Steffi Chandra nggak usah dianggap ya, Dok. Kenapa emangnya? Teman saya, jangan dimenangkan, Dok, kalau benar. Iya, dia bener. Oke. Apa ini ada B7, B9? Pikir sabun cuci kali. Aduh. Jawabannya harus betul-betul bener ya. Nggak boleh ada tambahan-tambahan. Terus B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12. Coba, Oke. hitung-hitung dulu. Pilih, Dok, yang benar yang mana, Dok? Oke, kita dapat 1 yang benar. Dipilih berapa sih? Pilih 2, Dok. 2 ya? Aku nggak sebutin dulu, ntar yang lain nyontoh. Ini Kita ada 1 random. yang benar. Oke, kita sudah dapat 2. Rara 01 dan Lydia Winda. Itu yang jawab benar Yeay. pertama. Jadi ada B1, B2, B3, B6, dan B12. Sebetulnya kurang B1 lagi, tapi tadi aku sebut 5 minim. Jadi 5 sudah aja. oke lah. Jadi yang Yes. menang Rara atau Jadi Lydia ada ya, Dok? Rara dan Lydia Winda. Selamat ya. Kalian punya ini nggak? Punya OVO nggak? Kalau nggak punya, saya bikin nanti transfer ke saya aja. Ini ada yang nyomot dari Google nih, Dok. Sieshi. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari kecerdasannya untuk memenangkan. Rara dan juga Lydia, selamat ya menang untuk voucher OVO senilai Rp150.000. Langsung DM aja @selkomsi, kasih tahu akun atau nomor OVO-nya, nanti kita transfer langsung. Ya. Oke, Lydia punya, Rara punya. Langsung DM ya, Ya, langsung PM. yang nggak punya OVO silakan ditulis nomor rekeningnya, siapa tahu ada Rekening yang berbaik saya. hati mentransfer. Ini kalau bicara nih, Dok, ini kan pemenang sudah kita dapatkan ya. Kira-kira nih, Dok, masa-masa seperti ini tuh akan berlangsung berapa lama lagi, Dok? Sampai kapan? Saya gitu? bicara harapan sih, saya berharap nggak lama-lama ya. Kalau bisa besok berakhir, bahagia rasanya. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, akhir tahun juga belum belum tentu ya. Karena ya itu tadi, masyarakatnya masih semaunya sendiri. Maaf ya, kalau saya bilang masih semaunya sendiri. Seperti saya Dok, masih mereka pun mendapatkan udah tahu seperti bakal orangnya seperti itu, nakal. masih mendapatkan postingan-postingan solidaritas mengantarkan teman yang meninggal karena COVID sampai ke pemakaman. Bapak Ibu, solidaritas kita nggak perlu sampai seperti itu. Orang juga paham kok kondisinya.
teman ada sakit kita tidak berkunjung pun paham karena memang kondisinya begini. Perhatian bisa juga dengan memberikan ucapan lewat telepon atau sosial media atau WhatsApp apapun gitu loh. Mungkin boleh kita sedikit ego dengan diri kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa kita, ya. Ada yang dulu bahkan sampai Lebaran kan nggak enak nggak silaturahmi sama tetangga. Saya jawabnya gini, permisi Bu, Ibu silaturahmi tahun ini, terus habis itu Ibu nggak bisa silaturahmi lagi, bagaimana? Iya kan, ketularan terus meninggal, yang ada malah nggak silaturahmi itu tahun-tahun depannya. Jadi ya kita bisa kok bersilaturahmi dengan banyak cara, menelpon, mengucapkan, itu sudah cukup. Dan semuanya itu sudah memaklumi. Ini ada temen aku nih, Tia, boleh ikut nggak Dok Bun? Sudah, kamu mendengarkan saja, jangan rese. Ya, tadi juga ada beberapa teman-teman saya juga kita bersama penyiar. Iya makanya. Oh ya, halo. Rese nih. Rindu, kadang saya pun rindu ya, kita Dion ya, kita rindu MC, kita rindu seru-seruan sama teman-teman, rindu nongkrong. Tapi ya bagaimana lagi, daripada kita nggak bisa nongkrong selamanya, ya udah ditahan-tahan aja rindunya gitu. Ini sampai ya, kamar anak saya itu aku jadiin studio buat aku rekam-rekam live IG gitu-gitu. Nah, itu kan bagian supaya nggak stres kan? Itulah. Ya. Jadi banyak cara lah. Termasuk kayak si Tia ini kan juga dia kerjanya mobile, tapi dia harus di rumah. Tapi ya dia pinter tuh bikin cireng dia sekarang. Pinter tuh berarti. Sekarang jadi juragan cireng ya? Adalah juragan cireng dia sekarang. Jadi banyak peluang lah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dalam kondisi ini. Yang penting adalah ayo kita jaga diri kita sendiri. Gak boleh stres, vitaminnya yang bagus, nutrisi makanan yang cukup, jaga juga keluarga inti kita yang tinggal serumah. Udah itu aja. Tetap stay at home, gak usah kemana-mana. Ini penting banget. Gak main-main loh kita bilang stay at home. Karena dengan kita stay at home, kita udah membantu banget untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Oke Dok, bagus sekali, dan kata-katanya tuh harus didengarkan dan juga diimplementasikan juga pastinya juga semua ya. Dokter Vestin, habis ini kegiatan ngapain lagi Dok? Habis live Dok? Balik kerja lagi, belum waktunya pulang, masih ada jam kerja, ya balik kerja lagi. Dan saya kan lebih kepingin banyak sekali edukasi untuk masyarakat, jadi kita bikin video-video edukasi, kita bikin live-live IG seperti ini, itu aja sih. Saya senang kalau semua orang juga bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi sekarang. Kayak tadi aku juga baru live IG sama dokter anak, kita bicara benar nggak sih kalau anak-anak itu kebal sama COVID? Ternyata enggak, ternyata data yang ada pun anak-anak sudah banyak yang meninggal karena COVID. Nah ini kan serem kan gitu loh. Apakah memang yang orang tuanya ngeyel atau memang nggak ngerti? Nah itu kita edukasi tadi. Nah, tapi kedepannya juga kita masih sering bikin video-video atau konten-konten yang memang mengedukasi masyarakat, karena kita ingin semuanya mengerti, semuanya tetap sehat, dan pandemi ini segera berakhir. Oke, Dok, ini memang sayang sekali waktunya memang sangat amat terbatas. Saya sih ingin sekali tanya, dan ada beberapa pertanyaan ini saya skip. Mungkin kalau misalnya dokter, kali jangan kapok-kapok ya, kalau kita undang masih mau ya? Oh iya. Boleh, mau, oke. Karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan yang pastinya terima kasih juga buat dokter, dan pastinya selamat menunaikan kewajibannya bekerja lagi ya Dok ya. Ya, thank you Dion, dan terima kasih juga buat Selkomsi udah kasih kesempatan saya untuk berbincang hari ini. Seru banget temanya, dan juga pesan saya cuma selalu jaga kesehatan dan stay at home. Oke, Dokter Vestin, terima kasih banyak. Thank you very much. Stay safe and stay healthy ya, Dok. Yes, thank you, Dion. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, dan pastinya juga nih, Selkomers, kalau misalnya hari ini belum menang kuis, santai aja, karena mungkin nanti konten seperti ini akan kita bikin lebih sering lagi. Kalau misalnya kalian merasa kalau
konten ini sangat bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian juga. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab, saya mohon maaf. Nanti di kesempatan selanjutnya akan kita jawab kembali ya. Kalau yang belum pernah quiz, sekali lagi dicoba lagi aja next time. Yang pasti kita akan selalu hadir untuk Anda. Dan sekali lagi jaga kesehatan, minum multivitamin yang terpercaya seperti Cellcom-C. Sudah minum Cellcom-C hari ini? Tetap sehat selalu. Nama saya Dion Edward. Sampai ketemu di Instagram Live with Cellcom-C episode selanjutnya.